kami dari kelompok 2. Nah, sekarang saya dan rekan saya, Teh Hesti, akan mempresentasikan tentang tujuan dan manfaat pembelajaran musik untuk anak usia dini. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Teh Hesti Agustiani. Teh Hesti, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Teh Ayu. Nah, di sini saya akan membahas tentang hubungan musik dengan otak manusia. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang manfaat yang diperoleh dari musik. Yuk kita bahas. Hai. Oke, yang pertama kita bahas hubungan musik dengan otak manusia. Sebelumnya, musik adalah suatu bunyi yang bisa didengarkan yang mempunyai nada tersendiri sehingga menjadi bunyi yang enak didengar. Menurut Ensiklopedia Musik 2013, musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara yang diutarakan. Kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai keseimbangan dan kesatuan nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu. Musik merupakan cara simbolis untuk mengekspresikan pikiran atau suasana hati seseorang. Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dari salah satu informan guru Lobelia, yaitu seperti ini. Dengan musik, anak-anak diberi kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dan gagasannya, baik itu melalui menari atau bergerak untuk mengikuti suara musik, sehingga musik merupakan hal penting untuk seseorang, terutama anak-anak yang masih senang bergerak bebas dan bermain. Oleh karena itu, pentingnya musik bagi kehidupan anak-anak, maka perlu dikembangkan kecerdasan musikalnya, agar kecerdasan yang lain lebih mudah untuk dikembangkan secara optimal pula. Wawancara pada tahun 2018. Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa sesuai kondisi lapangan pada anak, setiap harinya anak-anak pasti menyanyi untuk memulai suatu kegiatan ataupun kegiatan belajar, sedang berlangsungnya kegiatan lain. Musik mengambil tempat secara dominan di dalam keseharian anak, dimanapun dan kapanpun anak berada. Disitulah terdapat musik, yaitu lagu atau nyanyian. Secara tidak langsung, otak anak selalu merespon musik yang didengarnya. Hal tersebut didukung hasil penelitian dan Barbara pada tahun 2008 yang menunjukkan fakta terbaru bahwa musik dapat memberikan dampak yang baik dalam perkembangan otak bayi dan anak jika musik yang didengarnya mengalun lembut, berirama tenang, dan tidak keras. Dikemukakan lebih lanjut bahwa dalam otak manusia terdapat reseptor sinyal penerima yang bisa mengenali musik. Otak bayi juga sudah dapat menerima musik tersebut meski dengan kemampuan terbatas, karena pertumbuhan otaknya belum sempurna. Bila anak terbiasa mendengar musik yang indah, banyak sekali manfaat yang akan dirasakan oleh anak. Tidak saja meningkatkan kognisi anak secara optimal, juga membangun kecerdasan emosional. Hasil penelitian tersebut juga seiring dengan penelitian Bowman 2005 yang mengemukakan bahwa secara neurologis musik yang didengar akan masuk ke dalam koklea sel-sel yang berbeda-beda, sehingga respon yang diberikan berbeda-beda pula. Otak yang merespon musik lebih baik ialah hemisfer kiri. Namun, hemisfer kanan adalah tempat untuk memahami tentang intonasi, melodi, warna, dan harmoni suara yang dimunculkan. Informasi yang telah masuk tadi kemudian ditransmisikan menuju lobus frontal untuk dikaitkan dengan emosi, pemikiran, dan pengalaman masa lalu.
Dengan pengalaman tersebut, lama-lama korteks auditori akan diharmonisasikan ulang sehingga lebih banyak sel yang menjadi sensitif terhadap bunyi-bunyi terutama musik. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat yang diperoleh dari musik. Manfaat yang diperoleh pentingnya musik ini dikemukakan dari hasil wawancara dari salah satu guru di Lobelia yang diberi inisial K2 dengan hasil wawancara yang dikemukakan berikut. Menurut teori yang saya baca dan yang sepanjang saya ketahui, setidaknya ada 3 manfaat dari musik bagi anak usia dini, yaitu yang pertama, peningkatan kreativitas dan daya imajinasi, yang kedua, peningkatan kecerdasan lain, dan yang ketiga, perangsang daya ingat. 3 indikator itu setelah saya terapkan dan amati di lapangan, ternyata terbukti. Oleh sebab itu, yakinlah saya bahwa dengan musik memiliki manfaat besar bagi anak, apalagi pada anak usia dini seperti yang ada di Lobelia ini. Wawancara pada tahun 2018. Hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan dan diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh ahli seperti dikemukakan berikut. Yang pertama, musik dapat meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Musik merupakan stimulan bagi anak dalam segala hal, termasuk juga kreativitas. Musik melatih seluruh otak anak karena ketika mendengar sebuah lagu, anak otak kiri bahasa, logika, matematika, dan akademik memproses lirik, dan sementara otak kanannya itu memproses musik seperti irama, persamaan bunyi, gambar, emosi, kreativitas. Anak yang mendengar sebuah lagu akan menggerakkan badannya sesuai imajinasi anak, sehingga tanpa disadari kreativitas dan imajinasinya berkembang dengan sendirinya. Hal tersebut dapat diperkuat hasil penelitian Lewin dan kawan-kawan 2008 yang menyatakan peran musik dalam menstimulasi kesadaran kreatif telah didukung beberapa studi penelitian yang menyatakan bahwa subjek yang diperdengarkan musik dengan menyampaikan cerita-cerita akan lebih imajinatif dan kreatif dibanding secara keheningan. Contohnya saja saat mendengarkan cerita atau film dengan diiringi oleh suara musik, anak akan lebih imajinatif dengan emosinya, seolah-olah anak berada dalam situasi cerita tersebut sehingga perkembangan emosi dan kreativitasnya lebih baik daripada anak yang mendengarkan cerita tanpa ada sound effect. Yang kedua, musik dapat meningkatkan dan mengajarkan kecerdasan lain. Musik telah diperlihatkan secara langsung dan secara konsisten meningkatkan pemikiran matematis, khususnya keterampilan pemikiran abstrak pada anak. Hasil penelitian Anvari dalam Sousa 2012 mengumpas musik dan matematika. Musik yang baik didapat dari bilangan pecahan untuk mendapatkan tempo, kecepatan, oktav, dan harmoni yang seimbang. Pada anak usia dini, musik dalam pengembangan matematika dapat diajarkan melalui pola, menghitung, geometri, rasio, dan perbandingan, dan juga urutan. Selain musik dan matematika, musik juga dapat mengembangkan aspek bahasa. Musik menuntut seseorang untuk bisa membaca notasi saat memainkannya, sehingga hal ini dapat diketahui bahwa musik bisa membantu pengembangan bahasa anak. Hasil penelitian tersebut jelas bahwa pemahaman terhadap musik memicu dan meningkatkan area-area auditori yang terkait dengan membaca pada anak usia dini. Yang ketiga, musik dapat merangsang daya ingat sebelum menemukan bahasa tulis. Musik merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi atau meneruskan pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Digambarkan oleh Halam dalam Sousa 2012,
Biasa-biasa zaman pertengahan menggunakan musik untuk membantu menghafalkan kitab suci agar tidak mudah lupa. Hal itu terjadi karena musik disimpan dalam otak bagian kanan yang merupakan memori jangka panjang, sehingga selain itu jika mendengarkan musik emosi akan positif atau akan senang. Akhirnya mudah menerima materi untuk masuk ke otak. Contohnya, saat anak diajarkan menghafal abjad tanpa musik, tentu akan mudah lupa. Namun berbeda jika menghafal huruf abjad dengan dilagukan. Anak akan bertambah daya ingatnya hingga dewasa. Oleh karena itu, untuk membantu daya ingat seseorang dibutuhkan penyimpanan jangka panjang atau long term memory. Salah satunya adalah dengan mengembangkan kecerdasan musik anak. Namun tidak musik saja yang perlu diajarkan untuk anak, semua aspek perkembangan bisa membantu peningkatan daya ingat. Kelemahannya, bila stimulus musik sering diberikan pada anak, juga bisa berdampak kurang baik untuk perkembangannya, karena justru akan mengakibatkan gangguan dan interferensi terhadap kinerja kognitif. 3. Cara pengembangan kecerdasan musik pada anak. Ada beberapa aktivitas yang dianjurkan untuk membantu potensi musik pada anak agar perkembangan lainnya dapat tumbuh secara optimal. Hal tersebut seperti disajikan hasil wawancara dari informan guru di Lebelia sebagai berikut. Sebelum anak berusia 10 tahun, perkembangan otaknya masih berkembang dan dapat dibentuk, mampu membuat perbedaan kekal dalam pertumbuhan intelektual dan musikalnya. Sehingga pada anak perlu dilakukan beberapa cara agar potensi musik pada anak dapat dikembangkan. Setidaknya ada 3 cara pengembangan kecerdasan musik pada anak yang berpengaruh pada kecerdasan lain, yaitu yang pertama memperdengarkan musik yang beragam, dan yang kedua memperdengarkan musik dan nyanyian lagu disertai gerakan, dan yang ketiga anak diberi kesempatan untuk memainkan instrumen musik. Terima kasih untuk Teh Hesti yang sudah menyampaikan materinya.